Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan gak bisa lagi menghindari kutukanmu. Jadi ketika mantan mengkhianati kita, ada orang yang bisa menerima dan melupakan pengkhianatan itu. Dia kemudian segera mencari pengganti mantan. Walaupun mungkin pada saat perpisahan itu terjadi terlihat sangat dramatis ya. Pakai nangis-nangis, pakai histeris, pakai teriak-teriak, dan seterusnya. Nggak taunya 2 minggu kemudian dia sudah jalan dengan orang lain ya. Tetapi lebih banyak lagi orang yang ketika dikhianati oleh mantannya, meskipun perpisahannya tidak dramatis, dia diam saja, tetapi dendam di dalam hatinya selalu ada. Dia tidak melakukan apapun, tetapi dia membisikkan doa dan kutukannya untuk mantannya yang sudah mengkhianati dia, untuk orang ketiga yang sudah merebut mantan darinya. Apalagi misal ketika mantan ini adalah mantan suami ataupun mantan istri ya, yang ketika dia mengkhianati, dampaknya itu tidak cuma seperti kalau anak-anak muda pacaran. Kalau anak-anak muda pacaran kan dampaknya cuma kepada mereka berdua saja. Tetapi ini membuat rumah tangga menjadi berantakan. Anak-anak yang ada di dalam rumah tangga itu juga akan merasakan dampak yang luar biasa beratnya. Bahkan tidak sedikit tuh. Ketika orang tuanya bercerai, anak-anak tadi sampai takut masuk sekolah karena takut nanti pada saat pulang sekolah ditanyai oleh orang tua teman-temannya, bapak ibumu bercerai ya? Ditanyai oleh guru-gurunya dan seterusnya kan gitu. Apalagi di zaman media sosial ini ya. Misal bapaknya itu tadi sudahlah mengkhianati, kemudian memamerkan pula pasangan barunya di media sosialnya. Atau kalaupun dia tidak, tapi orang ketiga yang memamerkan bapaknya tadi dengan orang ketiga di media sosialnya. Sehingga orang akan cepat tahu, dan rasa penasaran itu kan membuat orang bertanya. Dan orang tidak pernah memperhitungkan dampak psikologisnya terhadap anak-anak tadi ya. Yang mereka belum siap ya untuk menghadapi perpisahan perceraian orang tuanya tadi, tapi mereka dipaksa oleh keadaan yang kemudian membuat mereka jadi sampai tidak mau berangkat sekolah. Nah jadi kan misal istri yang dikhianati ini tadi marahnya jadi double-double kan, karena yang kena dampaknya tidak cuma dia, tetapi juga yang terkena dampak tadi adalah anak-anak yang mungkin terasa lebih berat ya, melihat mereka ikut-ikutan susah karena kehadiran orang ketiga tadi. Itu kenapa ya, berdoa yang buruk sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Oke, nah. Jadi, ada 3 ciri ketika mantan ini tidak bisa menghindari dampak dari kutukan tadi. Yang pertama,
karena kezolimannya. Dan kezolimannya itu berkali-kali. Sehingga semakin kita merasa tersakiti, terkhianati, terzolimi, itu memperbesarkan energi kemarahannya. Semakin marah, semakin fokus tuh. Energinya mengarah kepada mantan. Nah, semakin marah, semakin sering berdoanya. Semakin sering dia mengeluarkan kutukannya. Ya, dan akan bertubi-tubi itu. Ya, dampaknya menerpa pada diri mantan tadi. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Ya, meskipun yang berdoa itu orang yang fajir, yang malas ibadahnya, tapi kalau dia terzolimi, maka doa dan kutukannya untuk orang yang sudah menzoliminya akan terjadi atau akan kejadian. Itu yang pertama, karena kezoliman yang mantan lakukan itu berkali-kali. Ya, jadi misal ya, tidak cuma mengkhianati, tetapi juga memamerkan pengkhianatannya tadi. Dan seterusnya, nah itu kan namanya kezolimannya berkali-kali. Semakin zolim, semakin besar pula energi kutukan itu akan memancar dari orang yang terzolimi. Ya kan? Orang misal menzolimi sekali, orang masih bisa menerima. Menzolimi 2 kali, mungkin masih bisa menerima walaupun sudah mulai jengkel. Terzolimi lagi, di situ orang mungkin akan mengamuk ya. Jadi misal nih ya, kita sering tuh lihat kakak adik ya. Kalau kakaknya itu kan biasanya usil tuh, sering mengganggu adiknya dan seterusnya. 1 kali diganggu masih diam, 2 kali diganggu teriak sedikit, 3 kali diganggu, 4 kali diganggu sudah ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Nah, mungkin karena kita merasa tidak berdaya ya. Apapun cara kita agar mantan balik sudah tidak mempan, tetapi itu tadi, kita menyalurkan kemarahan itu melalui doa-doa dan kutukan-kutukan kita. Semakin mantan zolim, maka semakin kuat pula dan semakin terarah pula kutukan-kutukan tadi mengarah menerpa kepada mantan. Yang kedua, ciri-cirinya mantan tidak bisa melindungi dirinya dengan doa-doa. Bagaimana dia mau berdoa jika sekarang misal dia berzinah, kumpul kebo dengan selingkuhannya tadi? Ya kan banyak tuh. Mengkhianati istrinya, kemudian keluar dari rumah ngekos dengan selingkuhannya atau ngontrak rumah dengan selingkuhannya. Lah bagaimana orang mau berdoa dan doanya menjadi doa yang mustajab? Bagaimana dia mau memagari dirinya dengan doa-doa jika dia sendiri berlumuran dosa? Ya namanya orang berzina kan, setiap detiknya adalah dosa. Nah itulah kenapa orang kalau banyak dosanya, maka dia akan terhalang dari rezeki-rezekinya. Yang masuk semuanya adalah kesulitan, kutukan, doa yang buruk, dan seterusnya. Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi ketika mantan berzinah dengan orang ketiga, tidak ada ya perlindungan atau pagaran yang bisa membuat dia terlindungi dari kutukan-kutukan ini tadi. Dan yang ketiga, mantan tidak punya orang tua, atau orang tuanya misal sudah berpulang semua, atau dia memang jarang komunikasi dengan orang tua, atau kalaupun dia punya orang tua, orang tuanya sendiri misal tidak pernah ibadah dan seterusnya.
sehingga tidak ada juga bantuan pagaran doa dari orang tuanya. Atau kalau orang tuanya tahu dengan apa yang dia lakukan, ya orang tuanya tidak mau melindungi mantan dengan perselingkuhannya tadi, tidak mau orang tuanya mendoakan untuk melindungi. Jadi mereka biarkan. Nah, maka itulah kenapa ya ketika mantan menzolimi, dia tidak bisa lagi menghindari kutukan-kutukan itu tadi, doa-doa yang buruk untuk dia, karena tidak ada orang tua yang mau melindungi anak-anaknya dengan doa-doa mereka ketika yang dilakukan tadi adalah maksiat. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.